Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur di kaki Gunung Selawah, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Sultan Malik Shah. Beliau memerintah dengan adil dan penuh kasih sayang. Rakyat mencintainya karena ia selalu mengutamakan kesejahteraan negeri. Namun di balik segala kemakmuran dan juga kejayaan itu, Sang Sultan menyimpan satu kegelisahan besar. Ia belum juga dikaruniai seorang anak dari permaisuri Ratu Laila Sari. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun silih berganti. Namun sang ratu belum juga mengandung. Ia pun mengunjungi banyak tabib dan ulama untuk memohon doa dan petunjuk. Suatu malam, di saat bulan purnama bersinar terang di langit, Ratu Laila bermimpi. Dalam mimpinya, seekor naga hijau yang bersinar keemasan muncul dari dalam danau yang besar dan jernih. Naga itu menatapnya dengan penuh kelembutan dan juga dengan mata yang bening. Dan pada saat itu, sang naga berkata kepada Ratu Laila, "Jika kau ingin keturunan yang akan membawa keberkahan bagi tanahmu, pergilah ke Telaga Kayu saat fajar menyingsing. Mandilah di sana ketika sinar matahari menyentuh air, maka takdir akan berpihak kepadamu." Dan Ratu Laila pun terbangun dari mimpinya. Ratu Laila terbangun dengan jantung berdebar-debar. Ia yakin mimpi itu adalah petunjuk dari langit. Esok paginya, tanpa menunggu lama, ia ditemani pengawal dan dayang-dayangnya berangkat ke Telaga Kayu yang terletak jauh dari pedalaman hutan Aceh. Saat matahari pertama menyinari air telaga, ia melangkah masuk dan mandi di airnya yang sejuk dan jernih. Udara pagi itu terasa sakral, tenang, dan penuh harap. Setelah putri mandi di Telaga Kayu tersebut, 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan unik. Kulitnya halus seperti sisik halus, rambutnya berwarna hijau tua berkilau, dan matanya bening seperti permukaan telaga. Raja dan ratu begitu bahagia, dan seluruh negeri bersukaria. Bayi itu diberi nama Putri Naga Hijau sebagai penghormatan kepada mimpi dan asal-usul keajaibannya. Putri Naga Hijau tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lembut hati, dan pemberani. Ia sangat mencintai alam, sering menghabiskan waktu di hutan, berbicara pada binatang, dan merenungi keindahan danau yang menjadi bagian dari takdirnya. Sejak kecil, Putri sering mengalami mimpi yang sama. Seekor naga hijau muncul dari telaga dan memanggil namanya. Dalam mimpi itu, naga berkata bahwa kelak akan tiba waktunya sang putri harus memilih antara takdir manusia atau takdir naga.
Ketika putri berusia 17 tahun, sebuah malapetaka menimpa negeri makmur tersebut. Musim kemarau datang begitu panjang. Sungai-sungai mengering, padi tak bisa dipanen, dan rakyat mulai kelaparan. Segala doa telah dipanjatkan, namun hujan tak kunjung turun. Sang sultan pun menjadi sangat cemas memikirkan negeri yang sedang dipimpinnya. Putri sangat sedih memikirkan keadaan ayahandanya. Putri naga pun merasa ada yang memanggilnya. Suara dalam mimpinya menjadi semakin nyata. Maka diam-diam ia pergi seorang diri menuju Telaga Gayo. Di sana ia berdiri di tepi danau, memandangi permukaan air yang mulai mengering. Putri berlutut dan menadahkan tangan dan memohon, "Jika aku memang ditakdirkan untuk menyelamatkan negeri ini, maka berilah aku menjadi bagian dari alam. Wahai roh leluhur, wahai naga penjaga air, bimbinglah aku." Langit tiba-tiba menjadi mendung. Angin berputar-putar di atas telaga. Dari dalam air yang berputar itu muncul naga hijau raksasa, persis seperti selama ia lihat dalam mimpinya. Dan naga itu menatap sang putri dan berkata, "Kau adalah keturunanku. Darah naga mengalir dalam nadimu. Kau punya pilihan, tetap menjadi manusia atau bersatu denganku menjadi penjaga keseimbangan alam." Putri menatap naga itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam air dan tubuhnya menyatu dengan cahaya yang terpancar dari sang naga. Saat itu juga langit terbuka dan hujan deras pun turun mengguyur seluruh negeri. Air kembali mengisi danau, sungai mengalir lagi, dan tanah menjadi subur. Rakyat bersorak bahagia, tetapi sang putri tak pernah kembali. Sejak hari itu, masyarakat percaya bahwa Putri Naga Hijau telah menjadi penjaga telaga dan pelindung alam Aceh. Setiap kali musim kemarau panjang datang, warga sekitar Telaga Gayo masih mengadakan upacara kecil, melemparkan bunga ke danau sambil berdoa, berharap sang putri mendengar dan menurunkan hujan. Demikianlah kisah legenda Putri Naga Hijau yang berasal dari naga dan kembali menjadi bagian dari alam demi menyelamatkan bangsanya. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah pengorbanan demi kebaikan bersama, hubungan harmonis antara manusia dan alam, kekuatan doa dan harapan, keberanian memilih takdir yang berat. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.